Dalam kehampaan, aura hitam yang tak terhitung jumlahnya terus menjerat siang Molly, menyelimutinya di tengah. Pemandangan ini akan membuat siapapun melihatnya sangat menyeramkan. Bagaimana orang mesum seperti itu bisa datang sehingga kekuatan jurang maut, yang bisa mengubah warna seluruh alam semesta, tidak bisa membahayakan anak ini. Apa-apaan ini? Kaisar Netherworld tercengang, dengan ekspresi terkejut, di wajahnya, setidaknya dalam kondisinya saat ini. Jika dibungkus dengan begitu banyak kekuatan jurang maut, pasti tidak akan berakhir dengan baik. Di dalam kepompong hitam, Molly menggigil saat merasakan tatapan Qin Chen. Dia buru-buru menjelaskan, "Qin Chen, aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh. Energi jurang inilah yang datang dengan sendirinya. Aku tidak bisa menahannya." Ditatap oleh Qin Chen, Molly merasa tidak bisa dijelaskan bingung. "Jangan khawatir, aku tidak menyalahkanmu." Qin Chen menyeringai, bergerak, dan tiba-tiba menghilang. Ups, saat berikutnya, Qin Chen tiba-tiba muncul di atas Molly, dan kemudian menendangnya dengan keras. Ledakan. Kekuatan mengerikan itu segera menghempaskan Molly ke bawah. "Qin Chen, apa yang kamu lakukan? Tolong dengarkan penjelasanku." Molly panik, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dengan bunyi gedebuk, seluruh tubuhnya terhempas ke dalam genangan darah hitam di bawah tempat kekuatan itu berada. Jurang maut terus muncul. Ledakan. Saat Molly memasuki kolam darah hitam, seluruh genangan darah hitam langsung mendidih, seolah-olah kapur telah ditabrakkan ke dalam air, berguling dengan keras dan sangat menakutkan. Baiklah, aku." Molly membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi mulutnya langsung dipenuhi genangan darah hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan dia tidak dapat berbicara sama sekali. "Saya melihat genangan darah hitam yang tak terhitung jumlahnya seperti ular, terus-menerus merembes ke dalam pori-pori tubuh Molly. Beberapa genangan darah sepertinya memiliki kebijaksanaan, berlomba-lomba mengikuti mata, lubang hidung, telinga, dan mulutnya. Saya tidak sabar menunggu 7 lubang. Dan bahkan beberapa bagian gua rahasia tubuhku untuk dituangkan." "Molly, berhenti bicara. Aku tahu kamu tidak bersungguh-sungguh, tapi karena kamu bisa menyerap kekuatan jurang maut, maka lepaskan dan seraplah sesuka hatimu. Kita semua adalah bangsa kita sendiri, jadi jangan sopan padaku." Qin Chen terkekeh. "Siapa temanmu?" Molly mengeluarkan suara rengekan dari mulutnya, dan seluruh tubuhnya terbungkus darah yang tak terhitung jumlahnya. Darah mengalir ke tubuhnya dengan gila-gilaan, dan dengan keras, aura menakutkan langsung keluar dari tubuh Molly. Dan genangan darah hitam pekat yang awalnya dikendalikan dan diaktifkan oleh utusan suci teratai hitam kini melepaskan diri dari kendali utusan suci teratai hitam, mencoba memasuki tubuh iblis Li di bawah. Bagaimana anak ini bisa begitu tertarik pada jurang maut? Wajah utusan suci teratai hitam berubah drastis. Setelah Molly memasuki kolam darah gelap, dia benar-benar merasa hubungannya dengan kolam darah di bawah langsung diblokir. Itu melemah banyak, seolah-olah ada kekuatan yang mengambil alih kendalinya tanpa terlihat. Tapi bagaimana ini mungkin? Kumpulan darah jurang ini dilebur olehnya menggunakan metode rahasia jurang maut, dikombinasikan dengan aura jalan dunia bawah, kekuatan laut bencana abadi, dan kekuatan aturan dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Itu secara khusus disempurnakan olehnya untuk menyatu dengan Taiyin Hades. Bisa dibilang kumpulan darah jurang ini dikendalikan olehnya, dan tidak mungkin lepas dari kendalinya. Mungkinkah parasit legendaris tersebut memiliki fungsi yang begitu istimewa? Sementara pikirannya bergetar, Qin Chen di sampingnya terkekeh. "Yuming, lihat, bukankah teratai putih ini tidak dapat mengaktifkan kekuatan jurang maut di genangan darah?" "Kaisar." Yuming dia menatap kosong ke arah Qin Chen, lalu pada Molly, yang diselimuti dan terjerat seperti hantu oleh energi jurang tak berujung di bawah, dan tidak bisa menahan gemetar. "Oh sial, bukankah anak ini Qin Chen terlalu kejam?
Untuk membuat anggota suku jurang kehilangan kendali atas kumpulan darah jurang, dia menendang iblis itu langsung ke dalam genangan darah yang penuh energi jurang. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Pada saat yang sama, melihat Molly yang sedang berjuang mati-matian di genangan darah dan menarik energi jurang yang tak terhitung jumlahnya, Kaisar Netherworld tidak bisa tidak kagum. Anak ini benar-benar mampu. Dalam sebagian besar hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang pria yang begitu tertarik pada energi jurang yang sangat menakutkan di dunia ini. Bunuh. Ketika pikirannya terguncang, Kaisar Netherworld meraung dengan marah, dan dia sudah membunuh gadis Tai Nether lagi. Ledakan. Aura dunia bawah yang mengepul seperti lautan luas, langsung menyapu dirinya. Sialan, kalian orang-orang tercela. Tai Mingnu berteriak dengan marah, dan dengan suara mendengung, sebuah tanda gelap tiba-tiba menyala di antara alisnya, mencoba menarik dukungan dari genangan darah di bawah, tapi tidak peduli bagaimana dia mendesaknya, genangan darah di bawah sama sekali tidak mematuhi kendalinya, dia hanya bisa mengaum, mengerahkan kekuatan di tubuhnya, dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Sungai hitam panjang menyapu, langsung bertabrakan dengan Netherworld Ki milik Kaisar Netherworld. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh gua bergetar hebat, dan gelombang kejut yang mengerikan menyebabkan seluruh gua berguncang. Tanda hitam kompleks di dinding batu di sekitarnya menyala dan mengalir. Hanya dengan begitu kekuatan ini dapat dilawan, jika tidak, seluruh dinding batu ruang angkasa akan bergetar hebat, dihancurkan ini akan runtuh. Hei, utusan suci teratai hitam kecil, kenapa kekuatanmu jauh lebih lemah dari sebelumnya? Kaisar Netherworld tertawa aneh. Dia tampak seperti burung hantu malam dan terus menyerang. Aura Netherworld yang mengepul meresap dan menyebar ke segala arah. Ejekan utusan suci teratai hitam sebelumnya telah menyakitinya, jadi dia tentu saja ingin memberinya pandangan yang baik. Pada saat yang sama, Kaisar Simei mengambil tindakan lagi. Kepulan, 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 dampak dari Kaisar dengan kekuatan pesona terus runtuh, menyerang dan membunuh dari jarak jauh, dan membantu Kaisar Netherworld. Juga, leluhur Gargoyle, kalian harus keluar dan meregangkan ototmu. Kata Qin Chen acuh tak acuh, melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, sekelompok pria kuat muncul di depannya. Mereka adalah leluhur Gargoyle, pemakan jiwa serangga, dan batu abadi. Empat kaisar kuasi besar adalah Lao dan lalat hantu bermata seribu. Begitu keempat orang ini muncul, mereka langsung mengaktifkan empat harta kuasi kaisar, dengan dengungan, kunci pengikat dewa, lonceng kaisar hantu, pena hakim, dan kain kafan. Empat harta kuasi kaisar ditangguhkan di udara seketika, membentuk formasi dalam sekejap, formasi yang menakutkan. Formasi jiwa ilahi empat gajah. Ledakan. Formasi besar seperti lautan luas langsung menyelimuti permaisuri bulan gelap di dalamnya, dan rantai hitam memenuhi langit, dengan panik membungkus permaisuri bulan gelap. Ada begitu banyak rantai hitam ini sehingga seperti gunung, menyapu kehampaan, aura menakutkan ditekan, dan Tai Mingnu tiba-tiba merasakan tubuhnya tenggelam. Apakah ada orang lain? Tai Mingnu tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Berapa banyak orang yang dimiliki pria ini bersamanya? Yang membuat Tai Mingnu semakin kaget adalah Qin Chen membawa begitu banyak orang, namun dia tidak menyadarinya sama sekali, bahkan ketika dia melewati tirai langit Sungai Undead, dia bahkan tidak diganggu oleh tirai langit Sungai Undead. Bagaimana pihak lain melakukannya? Tapi saat ini, gadis Tai Nether tidak bisa lagi mengendalikan begitu banyak. Kaisar Nether dan banyak orang kuat lainnya semuanya mengambil tindakan, dan tekanan pada dirinya meningkat secara eksponensial dalam sekejap, membuat hatinya tiba-tiba tenggelam. Tekanan yang ekstrim.
Karena pada saat ini, utusan suci teratai hitam menemukan bahwa kendalinya atas kumpulan darah di jurang di bawah semakin lemah. Ketika dia datang ke dunia bawah secara paksa, dia sebenarnya membayar harga yang mahal. Dia menyerahkan tubuhnya dan hanya mengandalkan jiwa asli ini untuk menjadi parasit di tubuh Taiyin Hades. Selama mereka dapat sepenuhnya terintegrasi, mereka dapat menjadi satu dan memiliki dua jiwa. Mereka tidak hanya dapat berjalan di dunia bawah ini, tetapi mereka juga dapat dengan mudah memobilisasi kekuatan jurang maut. Tapi sekarang kekuatan jurang dalam tubuhnya sebenarnya sangat lemah, ketergantungan terbesarnya adalah memobilisasi jejak kekuatan dari jurang maut melalui genangan darah jurang yang dia sempurnakan. Tapi sekarang, Molly benar-benar memblokir kendalinya atas kumpulan darah jurang, dan auranya langsung berkurang. Sial, ini tidak bisa terus seperti ini. Kita harus menemukan cara untuk mengirimkan kekuatan, memecahkan kekosongan ini, dan memobilisasi kekuatan Pulau Taiyin. Utusan suci teratai hitam terkejut dan marah, dan dia sudah melakukannya. Membuat keputusan. Tubuhnya bergetar, dan bum, saya melihat rune jurang yang tak terhitung jumlahnya muncul di gua-gua di sekitarnya, dan seluruh gua luar angkasa mulai bergetar dan hampir pecah di tempat. Tempat ini hanyalah tempat peristirahatannya, dan Pulau Taiyin adalah tempat dia berlatih selama bertahun-tahun. Ada formasi yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, serta banyak bawahannya. Selama dia bisa menembus kekuatan ke Pulau Taiyin, dia dapat memobilisasi lebih banyak gunakan kekuatan untuk melawan Kaisar Netherworld dan orang lain di depan Anda. Dengan kata lain, ketika saatnya tiba, Kaisar Netherworld dan yang lainnya tidak akan lagi mengincarnya sendirian, tetapi Pulau Taiyin, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di Pulau Taiyin, dan bahkan lautan bencana abadi yang mengelilingi Pulau Taiyin. Namun, begitu kekuatan Taiyin Mingnu dilepaskan, Qin Chen melambaikan tangannya dengan kasar. Berdengung. Saya melihat pilar dewa luar angkasa tiba-tiba muncul di kehampaan dinding batas ruang yang luas ini. Segera setelah pilar dewa luar angkasa ini muncul, aura luas menyapu mereka. 9 formasi langit terlarang dunia bawah, bangkit. Teriak Qin Chen, matanya bersinar terang, jantung ruang di dunia yang kacau di tubuhnya langsung terangsang olehnya, dan pilar ruang ilahi bersirkulasi dengan cepat, dan dalam sekejap sederhana dan formasi luar biasa terbentuk di antara mereka, menutupi seluruh gua luar angkasa dalam sekejap, dan bahkan menekan formasi jurang yang telah dikerahkan Taiyin Hades di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ruang yang awalnya bergetar menjadi stabil dalam sekejap. Apa? Taiyin Mingnu langsung merasakan kekuatannya membuatnya tidak bisa menghubungi dunia luar sama sekali, bahkan komunikasinya dengan dunia bawah dan surga terhalang, seolah-olah dia berada dalam kehampaan yang terisolasi. Formasi langit terlarang 9 Ming. Kamu, apakah orang yang diinginkan oleh Tuan Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya? Taiyin Mingnu terkejut dan terlihat kaget dan marah. Formasi langit terlarang 9 Nether ini adalah formasi kaisar teratas di dunia bawah, khusus digunakan untuk menyegel kaisar yang kuat. Setelah terbentuk, mustahil bagi kaisar biasa untuk menerobosnya. Apakah kamu mengerti? Qin Chen terkekeh. Alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan ketika Kaisar Netherworld menyerang adalah untuk mengatur formasi ini. Dengan formasi ini, dia tidak akan terkalahkan.